Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Setiap orang percaya memiliki tanggung jawab untuk meneruskan pelayanan Tuhan Yesus melalui hidupnya masing-masing. Tuhan Yesus juga memberikan pengharapan kepada setiap kita orang percaya. Dan sesuai dengan tema gereja Zion Church of Christ di bulan Mei ini, yaitu Hope atau pengharapan, mari setiap kita sebagai orang percaya selalu hidup di dalam pengharapan dan iman di dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudara terkasih, selamat datang di ibadah Zion Church of Christ. Mari kita siapkan hati dan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran untuk beribadah, menyembah, serta belajar akan kebenaran firman-Mu. Kau memberkati setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini, memberkati Pastor Romi Matolesi dan setiap pelayan Tuhan, memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, biar hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Kami buka ibadah ini di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari sama-sama angkat tangan kita, siapkan hati kita menyembah dan memuji Tuhan. Come on! Sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang layak terima setiap pujian. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kembalikan pujian kita kepada Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Engkau layak terima pujian kami, Yesus. Engkau bertata dalam setiap hati kami. Come on! Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya.
kembali angkat tangan kita katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. In the darkness we were waiting, without hope, without light. Till from heaven you came running, there was mercy in your eyes. To fulfill the law and promise, to a virgin came the birth. From a throne of endless glory, to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory,
karya penyelamatanmu yang begitu luar biasa, Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa pada hari ini, pada detik ini Tuhan, bahwa kami sebagai anak-anak-Mu mampu dengan bangga bisa berkata bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati, bukan lagi orang-orang yang masih tertawan oleh masa lalu kami Tuhan. Tapi kami adalah orang-orang yang telah Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu, memperoleh hak ahli waris-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin bawa hati kami pada hari ini Tuhan. Kami ingin datang ke hadirat-Mu lebih lagi. Kami rindu untuk berada di dalam hadirat-Mu. Kami Come to your presence. Oh, we come with all my heart. We come with everything I have. I want to worship you, oh God. I present my everything for Jesus. Jesus, you amaze me. Kau yang luar biasa. Kau di atas segalanya, Yesus. Kau di atas segala perkara. Kau Raja di atas segalanya. Ku bersyukur atasmu. Terima kasih. Thank you, Jesus. Thank you for your grace, your mercy. Nah, kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau dengan bangga berkata bahwa kita menerima berkat. Kita menerima segala sesuatu yang hanya dari Tuhan. terima Berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Ku terima berkat, ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra,
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Saya percaya bahwa di hari Kamis ini, yaitu di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, ini menjadi suatu momen kebahagiaan, momen sukacita buat kita, bahwa satu-satunya yang bisa terangkat ke surga di hadapan orang banyak, disaksikan oleh begitu banyak mata, itu Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah membuktikannya. Dan kita percaya bahwa kalau dia telah terangkat ke surga, dia juga akan datang kembali dari surga. Dan dia juga menjaminkan tempat di surga buat Anda dan saya. Nah, oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu akan bersatu dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus untuk kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan bagi setiap kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya di hari kenaikan ini, kami mensyukuri buat kasih, karunia, anugerah, kebaikan, kemurahan yang Tuhan limpahkan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur atas jaminan yang Tuhan telah sediakan. Maka oleh sebab itu Tuhan Yesus Kristus, kami akan sebentar akan bersatu di dalam sakramen tubuh dan darah-Mu. Kami tinggal di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kami. Maka kami mengimani apa yang ada di dalam Tuhan. Tuhan menjaminkan kehidupan kami di bumi ini sama seperti di surga. Karena itu Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa agar setiap anak Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka diberkati, mereka berbahagia, mereka bersuka cita. Dan sebentar kalau kami akan menerima firman Tuhan juga, kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memberikan kami. Apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Tuhan tidak pernah kembali sia-sia, tetapi akan mengerjakan segala sesuatunya, dan pastinya berhasil. Tutup bungkus semua yang menyaksikan acara ini dengan kuasa darah Yesus, proteksi mereka, lindungi mereka semuanya. Tidak ada kuasa gelap apapun yang bisa mencuri firman Tuhan ini, agar setiap yang mendengar firman Tuhan, imannya dibangun, dan terjadi pertobatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus, tentunya kita perlu menyiapkan yaitu roti dan anggur ini. Dan saya akan bantu bacakan firman Tuhan bagi setiap kita, terambil di dalam Matius pada pasal 26, ayat 26 sampai dengan ayat 28 dikatakan begini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Nah, yang perlu kita ingat bahwa dalam melakukan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, yaitu pada waktu Yesus makan bersama dengan murid-muridnya, dia mengatakan bahwa ini menjadi peringatan akan Tuhan. Jadi cara kita untuk mengingat Yesus, cara kita untuk merenungkan Yesus, adalah dengan pada saat kita bersatu dengan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bahwa kita mengimani bahwa roti ini menjadi tubuh Kristus, kita mengimani bahwa anggur ini menjadi darah Yesus, dan kita mengimani pada waktu kita bersatu dengan tubuh dan bersatu dengan darah Yesus, kita ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita. Kita meyakini bahwa kehidupan kita di bumi ini, kita akan melangkah sama seperti Yesus ada di bumi, kita juga ada sama seperti Dia. Artinya, sesuai dengan Kejadian 1 ayat 28, kita diberi kuasa untuk menaklukkan dan untuk berkuasa atas dunia ini. Artinya tidak ada kuasa, tidak ada penyakit, tidak ada kekuatan apapun di bawah kolong langit ini yang bisa menurunkan kita ke bawah. Tapi kita dijaminkan untuk terus menguasai, untuk terus berhasil, untuk terus menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi orang-orang yang hebat. Itulah yang Tuhan telah sediakan buat setiap kita orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Untuk itu, saudara kasih Tuhan, percayalah, pada waktu kita makan tubuh dan kita minum darah Yesus, kita mengingat bahwa janji yang Tuhan sediakan itu menjadi keuntungan bagi setiap kita. Bahwa kita hidup berdasarkan janji yang Tuhan sediakan. Mari kita angkat roti ini bersama-sama dengan saya. Mari kita berdoa. Sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna. Sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib. Agar kami mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi. Kami doa mulai hari ini, kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, bahkan virus penyakit berbahaya, tidak berkuasa atas kami. Kami dijaminkan kemuliaan Tuhan hidup di bumi sama seperti di surga. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus.
kita mengangkat anggur ini, bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib, sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Mulai hari ini bersama keluarga kami berjanji, saling mengasihi, saling mengampuni. Kasih mula-mula senantiasa ada di dalam rumah tangga kami. Oleh darah Yesus, kami dijaminkan punya rumah di sorga, punya rumah di bumi tidak mengembara. Dimanapun berada melangkah dijagai pasukan malaikat, bebas dari maut. Bahkan kami diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking, menghancurkan kuasa-kuasa setan, roh-roh iblis, perdukunan, tidak berkuasa bagi kehidupan kami. Kami dijaminkan berkemenangan, hidup kami di bumi sama seperti di sorga. Yang kami pegang, yang kami sentuh, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi pelayanan kami, diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Di 2021 ini, kami mengalami terobosan atas ekonomi kami, atas kerohanian kami, atas keluarga kami. Bahkan setiap doa-doa kami pasti digenapi berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum, inilah darah Yesus Kristus. Kita mau mengangkat juga sakramen minyak ini, dan kita melepaskan kuasa berkat. Dan selalu percaya saudara yang kasih Tuhan, begitu banyak kesaksian orang-orang yang diurapi dengan minyak, mereka mengalami kuasa, mengalami lawatan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Saya percaya saudara yang menyaksikan acara ini juga saudara mengalami lawatan, saudara mengalami kuasa, saudara mengalami mujizat dari Tuhan Yesus. Bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan, setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan, setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Mulai hari ini silakan pasukan malaikat surgawi jagai kami, kelilingi kami, pagari kami, dimanapun kami berada melangkah, kami diproteksi. Kami tolak setan, tuyul, dukun-dukun, kuasa kegelapan kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Anda terus berdoa buat anggota keluarga Anda, bagi siapapun yang bersama dengan saudara, bagi proyek Anda, bagi bisnis Anda. Lepaskan perkataan berkat, lepaskan perkataan mujizat. Terjadilah seperti yang Anda percayai. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, hari ini adalah hari Kamis, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus kita ke sorga. Kita semua merayakan hari ini sebagai hari di mana kita melihat Tuhan kita yang kita rayakan, yaitu 40 hari yang lalu, yaitu dia bangkit dari kematian. Bahwa satu-satunya pribadi yang bisa menang atas maut, dialah Yesus. Artinya, sia-sialah kita untuk percaya kepada Yesus kalau dia tidak bangkit dari kematian. Tapi justru dia mati menebus dosa kita, dia bangkit dari kematian, membuktikan bahwa dia menang atas maut, menjaminkan buat setiap kita yang percaya pada Yesus, kita juga menang atas maut. Maut tidak berkuasa buat kita, artinya kita bisa mati, tapi tidak dikuasai maut. Karena Tuhan menjaminkan, yaitu pada hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, itu menjaminkan bahwa suatu hari nanti juga Tuhan akan membawa Anda dan saya untuk bersama-sama, yaitu di tempat di mana dia berada, kita juga ada bersama dengan dia. Yesus berasal dari surga, untuk itulah dia datang ke bumi, mencari Anda dan saya, agar setiap kita yang percaya pada Yesus tidak binasa, tetapi kita juga beroleh hidup kekal untuk tinggal di surga bersama-sama dengan Yesus. Itu kabar baik yang luar biasa yang kita terima, yaitu dari Tuhan Yesus. Nah, hari ini, saudara siapkan catatan saudara, yaitu judul yang saya bawakan, yaitu berbicara mengenai melihat dan mengerti. Oke, siapkan catatan saudara. Tulis judul ini, yaitu melihat dan mengerti. Kita baca ayatnya di dalam Kisah Rasul pada pasal yang pertama, dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat yang ke-11, saya highlight di sana. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali
dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Oke, nah saya coba jelaskan tahapan demi tahapannya. Nah, pada waktu murid-murid persiapan Yesus sebelum naik, sebelum dia akan terangkat ke surga, murid-murid bertanya mengenai pemulihan bagi kerajaan Israel. Ini tentunya sudah banyak kita dengar bahwa sesungguhnya ketika murid-murid bertanya tentang pemulihan, mereka berharap bahwa Yesus sebagai Mesias akan mengalahkan kerajaan Romawi dan membangun kerajaannya, yaitu mengadakan pemulihan. Dan itulah yang mereka harapkan, karena mereka berharap seperti janji Tuhan bahwa murid-murid akan memerintah atas 12 suku Israel. Jadi mereka berpikir secara hurufiah bahwa mereka juga akan menjadi pemimpin-pemimpin seperti pemimpin-pemimpin Roma, yaitu kerajaan yang Tuhan bangun di Israel, yaitu kembali kepada kejayaannya raja, yaitu Raja Daud atau Yosafat atau Raja Hizkia. Mereka berharap bahwa itu akan terjadi di zaman ini, di zaman di mana pada waktu Yesus ada bersama dengan mereka. Jadi mereka berharap itu dipulihkan dulu, sehingga mereka bisa ada duduk di dalam bangku kerajaan. Pada ayat yang ke-7, Yesus menjawab bahwa waktu dan saatnya bukan waktunya kamu yang atur. Kamu nggak perlu tahu, kata Tuhan, kapan waktunya untuk mengadakan pemulihan. Ya kan? Waktunya adalah waktu Tuhan, bukan waktu murid-murid. Ini dijelaskan bahwa Tuhan yang pegang waktu. Tuhan tahu waktu yang tepat kapan. Kita yang seringkali terburu-buru, kita yang seringkali berpikir bahwa waktunya sudah pas menurut waktu kita. Tapi waktu Tuhan yang lebih tepat, apa yang akan Dia kerjakan. Lalu Yesus memberikan penjelasan kepada mereka pada ayat yang ke-8 bahwa nanti Roh Kudus akan turun atas kamu. Artinya setelah Yesus terbang ke surga, beberapa hari kemudian, nanti Yesus akan memberikan seperti yang sudah Dia janjikan, bahwa akan ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus yang akan menuntun mereka, yang akan memberikan mereka kuasa yang besar. Dan kuasa itu dimulai dari mana? Dari Yerusalem. Kuasa itu dimulai di mana? Di tempat Yesus disalibkan. Yesus yang dituding, Yesus yang dituduh, Yesus yang dibenci, di kota di mana engkau ditolak. Istilah di Yerusalem. Justru dari tempat itulah, melalui kuasa Roh Kudus, kamu akan bisa memberitakan nama Yesus. Aneh, tempatnya menolak Yesus, malahan dengan kuasa Roh Kudus, kamu bisa memberitakan nama Yesus. Kalau dengan kekuatan kamu sendiri, kamu akan kesulitan, dan kamu tidak akan mungkin bisa menyelesaikan misi tersebut. Untuk itulah, kuasa Roh Kudus akan memampukan kamu untuk melayani di Yerusalem. Bukan cuma Yerusalem, tapi Yudea, tempat di mana mereka mungkin banyak keterbatasan, banyak kegagalan terjadi. Tapi bersama dengan Roh Kudus, Yudea akan dimenangkan. Kamu bisa menjadi saksi yang efektif di Yudea. Bahkan bukan cuma di Yudea, tapi mereka akan masuk ke Samaria. Saudara tahu bahwa Yesus bersama murid-muridnya pernah ditolak masuk untuk ke Samaria, melewati Samaria. Orang Samaria tidak suka dengan orang Yahudi. Mereka pernah ditolak. Tapi dengan kuasa Roh Kudus, Samaria akan dimenangkan untuk percaya pada Yesus. Bahkan bukan cuma sampai Samaria, tapi sampai ke ujung bumi bersama dengan Roh Kudus. Bahkan hari ini saya bisa khotbah di depan saudara. Kuasa Roh Kudus menggerakkan setiap orang di pelosok bumi manapun, sekarang bisa dengar nama Yesus. Sekarang semua orang bisa melihat Yesus. Sekarang semua orang bisa mendengar keselamatan. Ini dibagikan ke seluruh dunia. Puji nama Tuhan. Inilah karya yang Tuhan Yesus kerjakan. Dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itu Yesus pada waktu Dia naik ke surga, Dia terangkat dengan awan-awan, Dia terbang, lalu tangannya tetap memberkati. Ini memberi petunjuk sampai hari ini Tuhan tidak pernah melepaskan berkat-Nya. Walaupun situasi COVID ada di mana-mana, situasi pandemi terjadi sampai hari ini. Tetapi berkat Tuhan tidak pernah berhenti. Tangannya terus memberkati setiap Anda. Ada amin. Percayalah, berkat itu terus terjadi bagi setiap kita. Dan dikatakan awan menutupi pemandangan mereka pada waktu Yesus naik terbang ke surga. Ini menjadi menarik, ya, bahwa Yesus ditutup oleh awan pada waktu Dia terbang, menggunakan awan. Berbeda dengan Elia, pada waktu dia terbang menggunakan kereta berapi, ada kuda berapi. Yesus tidak dijemput dengan kuda berapi, tapi Yesus terbang. Artinya apa? Dia tidak perlu dengan instrumen lain. Dialah yang akan menjaminkan. Dialah yang bisa bangkit dari kematian. Tidak ada instrumen lain yang membangkitkan. Dialah yang bangkit dari kematian. Karena itu Dia berkata, akulah kebangkitan dan kehidupan. Dia yang bangkit dari kematian. Dia juga yang terbang ke surga tanpa perlu menggunakan kereta ataupun alat apapun juga. Dia menggunakan awan. Kenapa Dia menggunakan awan? Mazmur 104 pada ayat yang ketiga berkata,
yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan, perhatikan, sebagai kendaraanmu yang bergerak di atas sayap angin. Lihat, Yesus menggunakan awan. Awan dijadikan apa? Dijadikan kendaraannya Yesus. Tuhan seringkali hadir dalam bentuk awan. Sebagaimana di padang gurun, Israel juga dituntun dengan tiang awan. Ada penafsiran bahwa awan-awan yang menerima Yesus di sini adalah para malaikat yang sedang melayani Yesus. Nah, penampakan malaikat biasanya juga digambarkan dengan awan. Bahkan penampakan Tuhan juga demikian. Kita baca di dalam Imamat pada pasal 16, pada ayat yang kedua. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Ya, melalui awan-awan ada semacam connection, ada semacam hubungan yang terjaga antara dunia di atas dengan dunia yang ada di bawah. Nah, di dalam awan-awan, saudara, yaitu uap. Gambaran begini, uap dikirimkan ke atas, ya, dari bumi, dan embun dikirimkan ke bawah dari langit. Itu melalui awan. Oleh sebab itu, tepatlah Yesus naik di dalam awan, sebab dia adalah pengantara. Yesus adalah pengantara antara Tuhan dan manusia. Oke, seperti lambang salib itu ya, yang vertikal ke atas. Tuhan Yesus menjadi pengantara antara Bapa di surga dan manusia kita yang ada di bumi. Yang melalui Yesus, rahmat-rahmat Tuhan turun ke atas kita, dan rahmat-rahmat Tuhan itu turun ke atas kita, dan setiap doa-doa kita itu naik ke hadapannya Tuhan. Itu melalui Yesus. Itulah sebabnya orang Kristen, setiap kita yang berdoa selalu diakhiri dengan in the name of Jesus, atau dalam nama Yesus. Tidak ada di dalam nama yang lain. Semua hanya dilakukan di dalam nama Yesus. Nah, apa yang dilakukan Yesus sebenarnya di dalam awan? Apa yang dikerjakan Yesus di dalam awan tersebut? Ternyata peristiwa Yesus terbang dengan awan ini, itu sudah dituliskan sejak lama oleh Daniel. Daniel 7 pada ayat yang ke-13 telah menuliskan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia, datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Daniel sudah menuliskan akan hal ini. Nah, saya bersyukur sekali setiap kali membaca Alkitab. Kenapa? Alkitab kita itu telah menuliskan sebelum waktu terjadi. Jadi bahkan situasi hari ini yang kita hadapi pun itu sudah dituliskan terlebih dahulu. Bahwa akan ada peristiwa di mana orang harus dirumahkan, di mana kita akan yaitu harus berdoa sendiri dengan Tuhan, di mana kita nggak bisa lagi menjadi orang-orang yang mengandalkan orang lain, beriman karena banyak orang, maka kita beriman dengan kebanyakan orang itu. Tapi kita harus menjadi orang-orang yang beriman dengan Tuhan secara personal. Jadi Alkitab kita tuh luar biasa, apa yang sudah dia tuliskan itu benar-benar terjadi. Ada sesuatu yang menarik perhatian, tadi yang saya ucapkan buat saudara, di ayat 11 pada waktu pembacaan kita dalam Kisah Rasul pasal yang pertama tadi. Pada saat Yesus terangkat ke sorga, semua orang yang tadinya bersama-sama dengan Yesus di Bukit Zaitun terus memandang ke atas. Tapi mereka memandangnya lebih lama dari yang sepantasnya mereka lakukan. Kenapa demikian? Mungkin murid-murid ini atau orang-orang tersebut berharap Yesus tidak jadi meninggalkan mereka. Mereka masih menginginkan kehadiran Yesus secara fisik, secara jasmani bersama dengan mereka. Padahal Yesus pernah mengucapkan janji ini kepada mereka bahwa lebih berguna kalau Yesus itu pergi meninggalkan mereka. Kenapa? Karena Yohanes 16 pada ayat yang ke-7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ini berbicara mengenai Roh Kudus. Kalau Yesus tidak terangkat, Roh Kudus tidak dapat diturunkan. Atau mungkin murid-murid berharap mereka akan melihat ada tanda-tanda di langit cukup lama gitu ya. Mereka pengen melihat ada tanda-tanda sesuatu di langit. Tapi itu yang terjadi. Cukup lama mereka melihat dan menunggu sampai akhirnya ada dua malaikat tampil di dekat mereka dan membuka pengertian mereka bahwa Yesus yang terangkat ke sorga, dia berjanji bahwa dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Ya,
Yesus akan datang kembali dengan cara yang bersama. Nah, berbicara mengenai kenaikan Yesus yang kita rayakan hari ini, saudara, itu akan selalu berkaitan dengan janji Tuhan untuk datang kembali ke dunia ini untuk yang kedua kalinya. Itulah sebabnya ketika kita melihat tanda-tanda zaman ini, itu menjadi mengejutkan, ya, menjadi sesuatu yang kalau kita bilang bahwa berita kedatangan Kristus adalah kepastian, dan itu menjadi bagian kehidupan orang percaya untuk senantiasa berjaga-jaga. Kalau kedatangan Yesus yang pertama itu adalah untuk berkorban dan menebus dosa-dosa umat manusia, maka kedatangan Yesus yang kedua ini adalah sebagai hakim dan sebagai raja untuk menggenapkan seluruh rangkaian keselamatan di mana kemuliaan kedatangannya itu akan disaksikan oleh mata seluruh dunia. Oke, membuka selubung segala sesuatu yang masih tersembunyi selama ini. Lalu kedatangan Yesus yang kedua adalah untuk mengakhiri seluruh peranan iblis, dihancurkan seluruhnya. Lalu selanjutnya adalah menghakimi semua orang, besar atau kecil. Dia datang yang kedua kali. Yesus juga datang kedua kali untuk membangkitkan orang yang mati di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, kedatangan Yesus kedua adalah untuk menetapkan pemerintahannya orang percaya. Itu yang dikatakan kepada para muridnya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, melihat tujuan kedatangan Yesus yang kedua ini, maka kita memahami mengapa kita perlu mempersiapkan diri agar selama kita menunggu kedatangan Yesus, hati kita menjadi bijaksana. Ya, karena bicara mengenai kenaikan, yang perlu kita ingat adalah Dia mau datang lagi. Itu yang mesti kita pikirkan. Apa yang Anda dan saya mesti lakukan dalam menanti kedatangan Tuhan? Itu yang mesti kita lihat. Maka dari itu, saudara yang kasih Tuhan, ini yang perlu kita lihat dari ayat ini untuk kita belajar tentang kedatangan Tuhan. Saya tidak akan menjelaskan secara detail tanda-tanda atau segala macam tentang kedatangan Tuhan. Itu akan memakan waktu yang cukup panjang, tapi saya sedang mengarahkan saudara untuk kita bisa melihat situasi yang terjadi, untuk kita belajar mengerti dan kita menjadi hati kita menjadi bijaksana melihat situasinya. Dalam Matius pada pasal 24 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-44, di situ dikatakan, pada ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-44 dikatakan begini. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Lihat, ada persamaan di situ. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian, lihat kata-katanya, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 41, kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, ayat 42-nya, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat 43, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti dia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, berbicara mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali, apa saja yang harus kita perhatikan? Dan itu menjadikan kita mengerti. Ini yang perlu kita lihat. Dari ayat perikop yang kita bahas ini, yang perlu menjadi bagian untuk kesadaran. Untuk menjadi kita belajar mengerti dan menjadi bijaksana. Karena pada saat kedatangan Kristus yang kedua, itu digambarkan yang pertama adalah manusia sibuk dengan aktivitas duniawi. Coba perhatikan baik-baik. Manusia sibuk dengan aktivitas duniawi. Pada saat kedatangan Tuhan Yesus itu, dikatakan orang-orang sibuk. Mereka mengurus urusan-urusan duniawi mereka. Mereka makan, minum, kawin, mengawinkan. Itu adalah aktivitas jasmani dan nampaknya ini kegiatan yang normal ya. Kegiatan yang biasa saja. Tapi jika dihubungkan dengan zaman Nuh, tapi menariknya ini ayat ini mengatakan bahwa itu dihubungkan dengan zaman Nuh, maka aktivitas seperti ini, aktivitas jasmani ini,
itu menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam pemandangannya Tuhan. Karena berdasarkan Kejadian 6 pada ayat yang kelima, Tuhan menilai orang-orang pada zaman Nuh itu melakukan kejahatan yang besar. Ya, artinya segala sesuatu yang dilakukan dengan mengabaikan Tuhan adalah kejahatan di matanya Tuhan. Ya kan? Itu kejahatan di mata Tuhan. Tuhan tidak mengatakan bahwa orang-orang zaman Nuh itu adalah orang-orang yang pendusta, pembunuh, atau apa segala macam. Bukan itu yang ditekankan oleh Tuhan, tetapi yang ditekankan adalah mereka makan, minum, kawin, mengawinkan. Mereka sibuk dengan kegiatan-kegiatan dunia mereka. Nah, bagi orang-orang zaman Nuh, makan, minum, dan mengawinkan adalah hal yang jauh lebih utama. Ya, jauh lebih utama daripada Tuhan. Waktu-waktu yang semestinya dipakai untuk bersekutu dengan Tuhan, waktu-waktu yang semestinya dipakai untuk berdoa dengan Tuhan, mereka pakai untuk keinginan-keinginan daging mereka. Mereka hidup yaitu demi dan untuk pemenuhan kebutuhan jasmani mereka semata-mata. Apakah ini familiar dengan kehidupan kita hari-hari ini? Ada begitu banyak orang yang melakukan segala sesuatu hanya untuk pemenuhan kebutuhan jasmani mereka saja. Inilah sebenarnya menjadi koreksi buat kita yang hidup di akhir zaman, bahwa situasi pandemi ini justru sedang menyadarkan kita bahwa yang terutama dalam hidup ini adalah Tuhan Yesus. Yang terutama dalam hidup ini adalah Tuhan Yesus. Lebih dari apapun yang dapat kita capai. So please, jangan biarkan hubungan dengan Tuhan itu menjadi nomor 2. Ya kan? Bahkan nomor 3. Dengan padatnya kegiatan kita, padatnya pekerjaan kita, padatnya aktivitas kita, padatnya target-target kita. Oke? Kita menjadikan bahwa aktivitas dengan Tuhan itu sesuatu yang nomor selanjutnya. Yang kita pikir kalau ditunda pun tidak akan mendatangkan kerugian. Ya kan? Dibandingkan jika urusan bisnis yang tertunda. Nah, orang-orang pada zaman Nuh, akhirnya apa terjadi? Mereka terkejut ketika kejadian air bah datang, dan itu terjadi sama dengan manusia akhir zaman. Yang hari ini saya mau ingatkan buat saudara, yaitu mereka yang hanya memprioritaskan, itu prioritas mereka kepada perkara-perkara dunia ini. Justru orang-orang yang hanya prioritas kepada perkara-perkara dunia, mereka akan terkejut ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. So please, karena itu, peristiwa pandemi ini sebenarnya adalah untuk menyadarkan kita. Ya, itu seperti peringatan buat kita. Menyadarkan kita. Apa sih prioritas kita? Oke. Apa sih prioritas hidup ini? Prioritas hidup sebagai orang percaya adalah persekutuan diri kita dengan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau ingatkan buat setiap kita. Kalau kita hari ini merayakan kenaikan Tuhan, tapi saya mau ingatkan, kita sedang diingatkan kembali pada peristiwa Nuh. Jadi artinya, persekutuan kita dengan Tuhan itu jauh lebih penting daripada hal-hal, yaitu kegiatan kesibukan dunia ini. Tidak salah mencari uang. Tapi hari ini saya mau ingatkan buat saudara, hidup ini nggak melulu tentang kita, tapi hidup ini juga tentang orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Hidup kita cuma sementara, tapi satu hari kita harus mempertanggungjawabkan semua di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, menjelang kedatangan Tuhan, apa yang terjadi? Akan ada pemisahan. Akan ada perbedaan akan terlihat. Ada pemisahan, ada perbedaan yang terlihat. Dalam teks Matius 24 tadi, pada ayat 40-41 dikatakan, pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat ini bukan menunjukkan kepada pengangkatan, satu persatu diangkat, orang-orang percaya gitu. Tapi ini lebih menunjukkan bahwa sekalipun ada 2 orang yang dari luar nampak sama dalam beraktivitas, ya kan? Nampak sama dalam kegiatan pada wilayah yang sama kelihatannya, tetapi di hari itu Tuhan akan memisahkan mana yang menjadi miliknya, yaitu yang percaya kepada Yesus, yang menghidupi kebenaran dan hidup dalam ketaatan kepadanya, dan mana yang bukan miliknya Yesus, yaitu mereka yang refuse, mereka yang menolak. Mereka yang menolak Yesus. Itu akan dipisahkan, saudara. Dalam perumpamaan lain, di dalam teks lain, di dalam Alkitab, yang sejajar dengan itu,
Yaitu Tuhan Yesus menyebutkan tentang pemisahan antara domba dan kambing, antara gandum dan ilalang. Anda bisa lihat di dalam Matius pada pasal 25 ayat 33 dan Matius 13 pada ayat 30 akan ada pemisahan seperti itu nantinya. Nah, dua orang manusia bisa saja hidup bersama-sama sehari-harinya. Mereka mungkin bertingkah laku mirip gitu loh. Oke? Kelihatannya mirip apa yang mereka kerjakan. Bagi pemandangan kita manusia mungkin sulit membedakan ya. Apalagi di gereja ya. Kita lihat mana yang hatinya murni, yang beriman sama Tuhan, mana yang enggak, mana yang kepura-puraan. Sulit kita melihatnya secara manusia. Tapi catat dan garis bawahi. Manusia mungkin bisa Anda tipu, manusia mungkin bisa Anda bohongi. Tapi di hadapan Tuhan, saya cuma mengingatkan, tapi Tuhan mengenali mana milik kepunyaannya, oke, mana yang bukan. Oke. Tuhan bisa mengenali milik kepunyaannya. Oleh karena itu, pada hari kedatangan Tuhan, yang seorang akan dibawa, dan yang lain tidak. Siapa yang lain yang tidak dibawa? Yaitu yang mereka yang nggak percaya. Mereka yang nggak tulus, mereka yang nggak murni. Mereka hanya bergerak untuk kepentingan diri mereka sendiri. Nanti sudah bisa baca di dalam Matius 7 ya. Orang-orang yang begitu giat dengan Tuhan, yang berseru, Tuhan, Tuhan, aku sudah melakukan banyak hal tentang Tuhan. Aku sudah banyak melakukan berbagai perkara-perkara yang luar biasa. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, menyala engkau dari hadapanku. Jadi akhirnya, pada akhirnya Tuhan akan menetapkan mana milik kepunyaannya. Oke, mana yang bukan? Yang bukan itu yang nggak percaya. Yang mereka hanya mikirin tentang diri mereka sendiri. Mereka tidak pernah mempersiapkan diri mereka untuk menyambut kedatangan Sang Mesias, Sang Juru Selamat ini. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Justru mereka yang ditinggalkan. Nah saudara, dalam Matius 25, cerita tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, itu memperlihatkan banyak orang Kristen di akhir zaman tidak lagi mempersiapkan diri mereka untuk kedatangan Sang Mempelai. Oke. Irama dunia ini telah membuat orang-orang Kristen menjadi santai. Oke. Dan menganggap remeh. Menganggap santai saja dengan Tuhan. Gitu loh. Makanya saudara, sebenarnya situasi-situasi tidak nyaman sebenarnya itu menguntungkan buat kita. Kenapa? Itu menjagai kita untuk kita beraktivitas, untuk kita berharap dan bergantung terus sama Tuhan. Karena pada waktu situasi nyaman justru membuat kita lengah. Makanya kadang-kala iblis suka membuat Anda nyaman, gak digangguin, agar Anda lengah dengan Tuhan. Oleh sebab itu pada waktu Anda diberkati, Anda nyaman, sebenarnya yang mesti Anda lakukan adalah apa? Anda harus lebih lagi berkegiatan dengan Tuhan. Pada waktu Anda nyaman, itulah masa berbahaya sebenarnya. Makanya pada waktu kenyamanan terjadi, Anda mesti lebih berpegangan lagi sama Tuhan. Anda mesti lebih bergerak lagi dengan Tuhan. Itu yang semestinya dilakukan oleh orang-orang percaya. Anda jangan santai. Nah, dunia ini sedang membuat orang-orang jadi rileks. Pahamilah bahwa keselamatan itu tidak bisa membonceng atau ikut-ikutan. 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Yang bodoh tidak menyiapkan minyaknya, apinya padam. Dia minta tolong kepada yang bijaksana, yang apinya masih nyala. Sudah bisa melihat di sini bahwa yang bijaksana tidak berkata, tidak mungkin kami membagikan sama kamu. Kami juga tidak cukup nantinya. Pahamilah bahwa keselamatan tidak bisa membonceng atau ikut-ikutan. Iman adalah milik pribadi per pribadi. Tidak menjamin bahwa orang yang tinggal satu atap akan sama-sama diangkat oleh Tuhan Yesus. Tidak menjamin bahwa sepasang suami istri pasti akan sama-sama diselamatkan pada hari terakhir. Tidak ada jaminan bahwa sesama rekan pelayanan, sesama rekan aktivis gereja akan sama-sama diangkat. Sekalipun tampaknya sama-sama bekerja keras dalam urusan-urusan gereja. Yang menjamin pengangkatan dan penyelamatan itu adalah iman kita secara pribadi kepada Yesus Kristus. Ada amin? Kesiapan pribadi menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua
adalah mutlak bagi setiap orang percaya. Oleh sebab itu ayat 42 mengatakan bahwa karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara. Yang ketiga, pada waktu kedatangan Tuhan, ini terjadi bahwa kedatangan Tuhan itu tiba-tiba. Catat baik, kedatangan Tuhan tiba-tiba. Gak ada yang tahu waktunya, oke? Gak ada yang tahu kapan persisnya, tapi itu tiba-tiba. Kita hanya diperlihatkan tanda-tandanya. Tapi kalau kita baca Matius 24 ini secara utuh dari awal sampai habis, kita ditunjukkan tanda-tandanya. Paulus juga menuliskan tanda-tandanya. Daniel juga menuliskan tanda-tandanya. Yeskiel juga menuliskan tanda-tandanya. Oke. Tapi saya mau ingatkan buat saudara, semua tanda-tanda itu telah menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi. Jadi artinya saudara dan saya hari ini, kapan saja sebenarnya Dia pasti bisa datang. Oleh sebab itu di hari kenaikan ini saya mau ingatkan buat setiap kita, kedatangan Tuhan itu tiba-tiba. Gak ada yang tahu. Pencuri yang akan merampok, gak ketahuan. Gambarannya adalah malapetaka kalau pencuri itu kan. Bagi mereka yang tidak percaya dan tidak bergantung pada Tuhan. Ini gambaran pencuri ini. Ini gambaran buat mereka yang nggak percaya pada Tuhan, yang nggak berjaga-jaga, yang nggak ready. Itu seperti ini. Kedatangan pencuri, rampok, malapetaka terjadi bagi kehidupan mereka. Saya berdoa saudara tidak mengalami hal ini. Saya berharap gereja, saya sebagai gembala mengarahkan saudara untuk menjaga anak-anaknya, untuk menjaga setiap kita, untuk selalu stay alert, gitu loh saudara. Untuk kita terus berjaga menanti kedatangan Tuhan. Dalam Matius pada pasal 24, ayat 43-44 dikatakan, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana, pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti dia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Betul ya? Ayat 44-nya, sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kalimat ayat-ayat ini sangat jelas. Tuhan Yesus datang secara mendadak. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya. Kalau ada orang yang bilang, Tuhan Yesus datang di tanggal sekian. Tuhan akan datang di waktu sekian. Saya cuma mau ingatkan buat saudara. Ayat ini memberi petunjuk, gak ada yang tahu. Jadi kalau sampai ada orang yang menetapkan tanggal dan waktu tertentu, saya cuma mau bilang, itu orang hanya cari sensasi saja, saudara. Dan anehnya, ada begitu banyak orang Kristen yang suka ikut-ikutan begini-ginian. Makanya kenapa kita perlu menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang berharap dan membangun hubungan secara intim dengan Tuhan. Karena itulah yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang dewasa yang tidak akan mudah disesatkan. Baca lagi nanti pasal 24 ini secara menyeluruh, saudara. Anda akan menjumpai di situ akan ada Mesias-Mesias palsu, orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai utusan Tuhan dan lain sebagainya. Ini kita perlu menjagai diri kita dengan sadar firman Tuhan sebagai dasar landasan kehidupan setiap orang yang percaya pada Yesus. Pencuri akan datang, waktu kedatangan Tuhan Yesus pun tidak ada seorang pun yang tahu. Buat orang yang tidak di dalam Yesus, tidak berjaga-jaga, dia seperti kecurian nantinya. Nah karena itu, Alkitab mengatakan, kita harus siap sedia. Kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu apa sih Pak? Berjaga-jaga maupun bersiap sedia, itu suatu tindakan yang aktif. Berarti kehidupan orang Kristen, orang percaya harusnya aktif. Secara rohani mereka aktif. Tidak ada orang yang bisa berjaga-jaga dengan pasif. Nah, tanpa melakukan apapun juga. Gak bisa kita berjaga-jaga tanpa melakukan apapun. Nah, jika kita berkata kita mau berjaga-jaga terhadap pencuri, itu berarti kita aktif bertindak. Iya kan? Seperti misalkan kita memasangi pagar di rumah, selalu mengunci pintu, jendela rumah. Atau kita juga masang CCTV, kayak gitu kan. Kita pasang lampu yang cukup terang, sudut-sudut yang agak berbahaya kita pasangnya lampu, agar petugas keamanan bisa melihat situasi, kondisi sekitar kita dengan jelas kalau bila mana ada orang berniat jahat atau ada orang yang mau memanjat dan lain sebagainya, itu dapat terlihat. Artinya pokoknya segala yang bisa kita lakukan
untuk mempersiapkan kemungkinan pencuri untuk datang, kita lakukan dengan aktif gitu loh saudara, berjaga-jaga. Oleh sebab itu saya katakan buat saudara, waspada akan hal ini. Kita perlu menjagai, kita perlu bertindak aktif dalam kehidupan kerohanian kita. Kalau dulu kita berharap ada orang lain yang mendoakan kita, kalau dulu kita berharap ada orang lain yang tumpang tangan kita, sekarang ini saudara harus bersikap aktif. Untuk apa? Untuk mengandalkan Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan secara pribadi. Nah demikian pula dengan sikap kita. Dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus, kita menjadi umat Tuhan yang aktif. Yaitu hidup ini bukan untuk diri kita sendiri. Menjadi umat Tuhan yang aktif, jangan berpikir buat dirimu sendiri. Oke, karena amanat agung Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 adalah untuk menjadikan segala bangsa murid Tuhan dan mengajari mereka untuk dapat melakukan firman sebagaimana kita bisa melakukannya. Orang-orang itu pun kita ajarkan untuk bisa melakukan. Seperti yang saya lakukan hari ini. Saya mengajarkan kepada saudara agar saudara bisa melakukan seperti yang saya lakukan. Dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16, di sana dinyatakan bahwa kita adalah garam dan terang bagi dunia ini. Berarti kehidupan kita adalah menjadi terang, menjadi petunjuk buat orang lain, agar orang lain tahu mana yang benar, mana yang salah, dan arahkan mereka untuk melakukan yang benar. Oke, 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 juga mengatakan kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Artinya, menjadi umat Tuhan, kita dipanggil untuk aktif, menantikan kedatangannya, serta melakukan kehendaknya. Hidup bukan ikut-ikutan dengan cara-cara orang dunia. Tetapi hidup kita adalah harus sesuai dengan kebenaran Alkitab. Ada seorang bertanya sama saya, bahwa dia dapat penawaran kerja, yaitu kerja sebagai customer service untuk judi online. Gajinya cukup besar. Dia ditawarkan itu. Sudah sempat ikut, yaitu wawancara. Sebentar lagi akan diterima. Lalu dia tanya sama saya, apakah saya boleh melakukan itu? Bekerja di situ. Apa pekerjaannya? Ngapain kerja di situ? Kerjanya adalah menjelaskan pada orang-orang yang ingin ikut judi online. Dia mengarahkan apa yang harus dilakukan dalam judi online tersebut. Saya tertawa. Dan dia berkata bahwa dia tidak sejahtera, bahwa dia tidak suka main judi. Yang anehnya karena dia punya kebutuhan. Dia ditawarkan untuk pekerjaan tersebut. Saya hanya menjelaskan kepada orang tersebut. Kita dipanggil menjadi garam dan terang. Kita dipanggil untuk mempengaruhi orang untuk melakukan yang benar. Kita memberi petunjuk di dalam dunia yang gelap agar orang tidak terperosok ke dalam lubang-lubang jebakan iblis. Iblis itu akan selalu memberikan penawaran seperti Matius 4 dan Lukas pasal 4. Apa yang dia tawarkan sama Yesus, dia akan juga tawarkan sama Anda. Dan saya katakan sama orang itu, pilihan di tangan Anda. Anda mau mengikuti tawaran iblis, atau Anda mau bergerak bersama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan bisa memberkati Anda. Gak mungkin Tuhan akan membiarkan Anda ikut Yesus kekurangan dan akhirnya hidup Anda susah. Saya yakin dan percaya Tuhan bisa memberkati hidup Anda. Saya katakan begini, keputusan di tangan Anda. Saya memberitahukan jalan firman Tuhan yang kepada Anda. Akhirnya dia balas sama saya tidak jadi ambil Pak. Saya putuskan, saya tidak mau ikut. Walaupun diberikan bayaran yang cukup besar untuk salarinya. Puji Tuhan, karena memang kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang, aktif untuk bersiap-siap menanti kedatangan Tuhan. Standar kita Alkitab bukan apa yang dunia katakan. Waktu kedatangan Tuhan Yesus memang seperti waktu kedatangan pencuri yang tidak terduga. Kaget bagi mereka yang tidak di dalam Kristus. Saya ingatkan lagi, kaget bagi mereka yang tidak di dalam Kristus. Tetapi bagi kita justru kita bersedia dan senantiasa kita bergirang karena kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan. Pada saat kedatangan yang kedua itu justru itu adalah suatu sukacita yang luar biasa. Karena memang kita sedang nunggu-nunggu kedatangan Dia. Karena Yesus datang sebagai pahlawan bagi kita. Untuk apa? Untuk membawa kita ke tempat di mana Dia berada. Sesuai dengan janji Tuhan dalam Yohanes 14 pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentulah aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Artinya dia berjanji akan datang kembali menjemput kita. Karena saya nggak bisa ke sorga dengan cara saya. Saya nggak bisa ke sorga dengan usaha saya. Saya nggak bisa ke sorga dengan apa yang saya telah lakukan di dalam dunia ini. Yang bisa bawa saya ke sorga ya cuman Tuhan Yesus. Dan dia akan datang kembali untuk menjemput saya. Dia akan datang kembali untuk menjemput setiap orang percaya. Karena itu hari ini, di hari kenaikan, yang perlu kita ingat adalah Tuhan Yesus akan datang untuk menjemput kita. Maka ayat yang ketiga dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, wow, kamu pun berada. Amin. Akan ada Anda dan saya akan dalam posisi di mana sebenarnya? Di mana posisi kita pada waktu Tuhan mau datang untuk menjemput kita? Sebagai orang yang siap atau orang yang nggak siap, orang yang nggak peduli? Kita di posisi yang mana nih? Siap sedia atau bodo amat, cuek aja? Maukah kita bersiap-siap? Amin. Dari firman Tuhan yang kita bahas hari ini, ayo kita mau siap-siap. Tanda-tandanya udah saudara baca di dalam Matius 24, semuanya sudah terjadi, saudara. Siap. Kita menyambut kedatangan Tuhan. Kita melihat semuanya. Roh Tuhan membuat kita paham. Oke, kita melihat semuanya. Roh Tuhan membuat kita mengerti. Dan keputusan kita menjadi bijaksana di dalam menghadapi, menyikapi situasi zaman di hadapan kita. Saya berdoa di hari ini, di hari kenaikan ini menjadi hari yang sukacita. Hari di mana kita berbahagia. Hari di mana kita yakin bahwa kita mau siap selalu berjaga-jaga. Kita bukan menjadi orang-orang yang kecurian, tapi kita menjadi orang-orang yang menanti-nanti kedatangan Tuhan. Puji nama Tuhan. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan di hari Kamis ini menjadi hari yang sukacita. Tuhan menyertai setiap kita bersama dengan keluarga. Lakukan yang terbaik. Lakukan bagian kita. Ingat, saya ulangin lagi. Hidup ini bukan melulu tentang kita. Hidup ini kita jadi berkat buat semua orang yang ada bersama-sama dengan kita. Jangan berpikir tentang dirimu sendiri. Engkau harus berbeda dari tetanggamu. Kalau tetanggamu ketakutan, engkau jangan ikut-ikutan ketakutan kayak mereka. Kalau mereka cemas, karena mereka nggak tahu Tuhan. Tapi engkau punya Tuhan. Engkau harusnya bisa menjadi seorang yang berbeda. Bukan kecemasan terus. Pandemi ada, situasi ada. Ya kita berjaga-jaga. Tapi umur kita di tangan Tuhan. Umur kita di tangan Tuhan. Apakah engkau harus sama dengan mereka yang tidak percaya Tuhan? Sehingga pada akhirnya, untuk ketemu dengan Tuhan pun engkau ketakutan. Untuk urusan yang tentang Tuhan pun engkau jadi ketakutan. Padahal imanmu kepada Tuhan yang kau sembah. Saya berharap saudara kita benar-benar mengerti, untuk berjaga-jaga engkau harus aktifkan imanmu. Bukan untuk memikirkan tentang dirimu sendiri. Pikirkan apa yang Tuhan mau kerjakan untuk kita lakukan. Sampai jumpa hari Minggu. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di hari kenaikan ini kami percaya, kami diajarkan sesuatu yang luar biasa. Kami melihat bagaimana Tuhan, Engkau kedatangan-Mu itu suatu hal yang pasti. Kami bersyukur Tuhan naik ke surga, tapi kami bersuka cita karena Tuhan berjanji akan menjemput kami kembali. Setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan acara ini, dimanapun mereka berada, aku berdoa mereka menjadi orang-orang yang berjaga-jaga senantiasa. Bukan menjadi orang yang kecurian, tapi menjadi orang yang waspada, memperlengkapi dirinya, melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka, menjadi orang-orang yang bergantung dan berharap pada Tuhan. Dalam kesementaraan hidup, kami gunakan waktu-waktu kami dengan efektif. Kami gunakan kegiatan kami dengan tepat. Kami lakukan bagian-bagian kami yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan sebaik-baiknya. Kami percaya Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Berkati setiap teman-teman yang sudah terlibat di dalam pelayanan ini. Apa yang mereka korbankan digantikan Tuhan luar biasa. Tidak pernah sia-sia apa yang kami kerjakan, karena Tuhan menjaminkan kehidupan kami di bumi sama seperti di surga. Dan berkati juga Tuhan Yesus, itu setiap tangan-tangan yang sudah membantu pelayanan ini. Apa yang mereka korbankan digantikan Tuhan luar biasa. Proyek mereka diberkati, karir mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, bisnis usaha mereka diberkati. Dan juga aku berdoa, kesehatan mereka diberkati, keluarga mereka bahagia, rumah tangga mereka bahagia, anak-anak mereka berbahagia, orang tua mereka berbahagia. Apa yang mereka doakan sepanjang bulan Mei ini digenapi pasti berhasil. Apa yang mereka telah kerjakan, cita-citakan, rancangan-rancangan yang telah mereka doakan selama ini
dalam nama Yesus tergenapi bagi kehidupan mereka. Tidak ada perkara yang mustahil. Kalau ada anggota keluarga kami yang terikat kuasa kegelapan, diganggu roh jahat, hari ini aku berdoa dalam nama Yesus. Hai iblis setan, aku lumpuhkan engkau, aku hancurkan engkau. Kau tidak berkuasa untuk mengganggu anak-anak Tuhan. Ikatanmu diputuskan, ikatanmu dibatalkan. Engkau tidak berlaku, engkau tidak berkuasa buat setiap anak Tuhan. Agar setiap anak Tuhan mengerti firman, membaca firman, meyakini firman Tuhan, itu menjadi bagian mereka. Sehingga mereka bergerak di dalam keberhasilan yang luar biasa berdasarkan firman yang telah mereka baca, yang telah mereka ketahui. Itu menjadi bagian keuntungan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami akan akhiri ibadah ini. Kami percaya melepaskan berkat bagi Indonesia. Dunia ini sedang sakit. Dunia ini ia sedang menghadapi cobaan. Tapi kami percaya orang-orang benar akan menjadi terang, menjadi garam, menjadi obat yang menyembuhkan dunia ini. Kami percaya kami jadi contoh, jadi teladan, membawa berkat bagi dunia. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri dan kami akan terima berkat Tuhan. Kekasih Kristus arahkan hati, aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini. Tuhan Yesus Kristus pasti buat kau berhasil. Diangkat Tuhan kau naik ke atas bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat, sehingga siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluarga aku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga yang percaya. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa di hari Minggu dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. I hear the voice of love calling me home to where I belong. Oh, it cripples every fear, and the ones who will need walk away. Thank you, Lord. So rest in your promises. Now I'm sure of this. I'm yours. 'Cause no power strong enough. No power strong enough to separate me from your love. I'm yours. Come on. Let the waters rise, I will stand. As the oceans roar, let the earth shake beneath me. Let the mountains fall. You are God over the storm, and I am yours. Even the thunder and the wind obey at the command of my Father.